Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Purwanto dari kelas 12 IPA 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang substansi genetika yang meliputi kromosom, gen, dan DNA. Silakan kalian simak video berikut. Cekidot. Pengertian kromosom. Kromosom merupakan benda-benda halus yang menyerupai kumpulan benang yang terjadi dari zat-zat yang dapat menyerap warna dan berfungsi sebagai penyimpan dan pembawa informasi genetik makhluk hidup. Sekarang kita masuk ke dalam struktur kromosom. Nah, struktur berdasarkan letak sentromernya terbagi menjadi 4 macam, yaitu kromosom metasentrik, kromosom akrosentrik, kromosom submetasentrik, dan kromosom telesentrik. Selanjutnya yaitu struktur berdasarkan jumlah sentromernya dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu monosentrik, disentrik, polisentrik, dan asentrik. Nah, inilah gambar struktur berdasarkan letak sentromernya. Yang pertama yaitu kromosom metasentrik. Nah, kromosom ini berbentuk seperti huruf V. Yang selanjutnya yaitu kromosom akrosentrik. Nah, kromosom ini berbentuk seperti huruf J. Selanjutnya kromosom submetasentrik. Nah, kromosom ini berbentuk seperti huruf L. Selanjutnya kromosom telesentrik. Kromosom ini berbentuk seperti huruf I. Struktur kromosom terdiri dari 2 bagian, yaitu kepala kromosom atau sentromer dan lengan kromosom atau kromatid. Nah, inilah gambarnya. Gambar kepala kromosom dan lengan kromosom. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis kromosom. Kromosom dibagi menjadi 2 jenis, yaitu gonosom atau kromosom kelamin dan autosom atau kromosom tubuh. Gonosom atau kromosom kelamin disebut juga kromosom seks karena gonosom berfungsi dalam menentukan jenis kelamin satu organisme. Selanjutnya yaitu autosom atau kromosom tubuh. Disebut juga dengan kromosom somatis. Autosom adalah kromosom yang menentukan sifat-sifat sel somatis atau sel tubuh. Autosom tidak berfungsi dalam menentukan jenis kelamin suatu organisme. Baiklah, kita masuk ke fungsi kromosom. Nah, pada kromosom ini memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama untuk menyimpan informasi genetika yang akan membentuk sifat serta ciri khas setiap individu. Yang kedua, menentukan jenis kelamin setiap individu. Ketiga, berperan dalam proses pembelahan sel. Yang terakhir, berperan dalam proses transkripsi DNA untuk membuat sintesis protein. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi gen. Silakan disimak. Ya, kita masuk ke pengertian gen. Gen menurut Thomas Hood Morgan tahun 1911. Gen merupakan suatu substansi hereditas yang berada dalam lokus di dalam kromosom, yang mana setiap gen ini memiliki fungsi dan tugas yang berbeda. Fungsi gen yang pertama menurut Thomas adalah untuk menentukan sifat-sifat yang diwariskan. Kedua, untuk memberikan informasi kepada generasi selanjutnya. Dan yang terakhir adalah untuk mengatur metabolisme serta perkembangan. Fungsi gen.
Yang pertama yaitu dapat memberikan informasi tentang genetika dari generasi ke generasi. Yang kedua, dapat mengendalikan, artinya bisa mengatur metabolisme dan pertumbuhan tubuh. Ketiga, dapat menentukan sifat-sifat pada keturunannya, seperti dicontohkan pada fakta di depan. Sifat-sifat itu bisa berupa bentuk rambut, bentuk badan, warna kulit, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu proses reaksi kimia di dalam tubuh bisa terjadi secara bertubi-tubi, dan pada tiap-tiap reaksinya dibutuhkan enzim. Pembentukan dan juga pengendalian kerja enzim tersebut dilaksanakan oleh gen, dan juga pada proses perkembangan yang membutuhkan hormon juga diatur oleh gen. Ya, kita masuk ke sifat gen. Yang pertama, gen mengandung informasi genetik. Yang kedua, setiap gen mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Yang ketiga, ketika waktu pembelahan mitosis dan meiosis bisa mengandalkan duplikasi. Yang keempat, kerjanya ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogennya. Yang kelima, sebagai zarah yang terdapat di dalam kromosom. Ya, kita masuk ke struktur gen. Berikut susunan struktur gen menurut Fred tahun 2005. Yang pertama yaitu daerah pengkode, yang kedua promotor, yang ketiga operator, dan yang terakhir yaitu terminator. Ini salah satu gambar struktur gen. Kalian dapat melihatnya. Ya, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu DNA. Silakan kalian simak videonya. Ya, kita masuk ke pengertian DNA. Nah, DNA adalah asam nukleat yang terletak di dalam inti sel dan berfungsi untuk menyimpan segala informasi makhluk hidup dalam bentuk materi genetik. DNA juga menentukan sifat organisme yang diturunkan. Ya, kita masuk ke fungsi DNA. Nah, fungsi DNA yang pertama yaitu pembawa informasi genetis. DNA sebagai bentuk kimiawi, gen merupakan pembawa informasi genetik makhluk hidup. DNA membawa instruksi bagi pembentukan ciri dan sifat makhluk hidup. Selanjutnya yaitu berperan dalam duplikasi diri dan pewarisan sifat. Oleh karena DNA mengandung semua informasi sifat makhluk hidup, ia juga harus memiliki informasi bagi perbanyakan diri replikasi. Replikasi DNA memberikan jalan bagi DNA untuk diwariskan dari satu sel ke sel lainnya. Selanjutnya yaitu untuk ekspresi informasi genetik. Gen membawa informasi untuk membentuk protein tertentu. Proses ini terjadi melalui mekanisme sintesis protein. Proses pembentukan protein ini terjadi melalui proses transkripsi DNA menjadi RNA, dan translasi RNA membentuk rantai polipeptida. Ya, kita masuk ke struktur DNA. DNA merupakan makromolekul polinukleotida yang tersusun atas polimer nukleotida yang berulang-ulang tersusun rangkap membentuk DNA helix ganda dan berpilin ke kanan. Setiap nukleotida terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu yang pertama gula 5 karbon atau 2 deoksiribosa. Yang kedua, basa nitrogen yang terdiri dari golongan purin yaitu adenin. Adenin dilambangkan dengan A besar. Guanin dilambangkan dengan G besar. Sitosin dilambangkan dengan C besar, dan timin
dilambangkan dengan T besar. Dan yang terakhir yaitu gugus fosfat. Dan inilah gambar struktur DNA. Silahkan dilihat. Berikut komponen penyusun DNA. Di antaranya yang pertama yaitu deoksiribosa. Yang kedua yaitu gugus fosfat. Yang ketiga sintosin. Keempat timin. Kelima adenin. Dan keenam guanin. Sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Saya akhiri